Halo semuanya, para pelajar yang ingin belajar fisika. Kali ini kita masuk topik analisis dimensi ya. Dengan saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian. Video yang saya buat ini by Pak Newton Pranginangin ya. Jadi kali ini temanya kita akan masuk ke analisis dimensi. Nah, apa tujuannya analisis dimensi ini? Ini salah satunya bisa untuk mengecek penurunan persamaan itu benar apa salah. Ya, jadi untuk mengecek penurunan persamaan itu benar apa salah. Nah, salah satu poin-poin penting kalau kita menganalisis dimensi adalah hal-hal yang perlu diingat antara lain. Yang pertama, hanya besaran yang berdimensi sama. Hanya besaran yang berdimensi sama yang bisa dijumlahkan, dikurangkan, dan disamakan. Disamakan maksudnya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Contoh gampangnya A sama dengan B tambah C. Berarti dimensi A sama dengan dimensi B sama dengan dimensi C. Semua ini dimensinya sama. Dimensi sama. Itu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya seperti itu. Jadi ini langsung saja contoh soal. Saya kira kita ke contoh soal. Contoh yang pertama. Yang pertama, jika gaya tarik-menarik antara dua benda dinyatakan dengan F sama dengan G kali hasil massa kedua benda, M1, M2, dibagi jarak keduanya. Jadi umpamanya ada persamaan F itu sama dengan G kali M1 kali M2 per R kuadrat. Terus ada penjelasannya bahwa F itu gaya tarik-menarik antara dua benda. Lalu M1 dan M2 menyatakan massa benda itu. Lalu R sama dengan jaraknya. Pertanyaannya adalah tentukan dimensi dari G. Sebelumnya G itu adalah tetapan gravitasi. Jadi tetapan gravitasi. Pertanyaannya ini, tentukan dimensi dari G. Apa dimensinya? Nah, langkahnya tentu salah satu langkah yang paling mudah. Persamaan ini G-nya kita keluarkan. Jadi persamaan yang kita bikin ini, yang disebutkan ini kita keluarkan ini. Kita keluarkan G-nya. Nah, maksudnya seperti ini. Ya, kita keluarkan. Ini kan persamaannya. Kalau G-nya dikeluarkan, ya, kalau G kita keluarkan dari persamaan ini kan berarti dari sini kita kali silang dulu ya. F dikali R kuadrat itu kan sama dengan G kali M1 kali M2. Berarti G itu sama saja dengan F kali R kuadrat dibagi M1 kali M2. Berarti dimensi dari G, karena ini sama dengan, maka dimensi G yang di kiri sama dengan dimensi yang di kanan ini. Sama dengan dimensi dari F kali R kuadrat dibagi M1 kali M2. Maka dimensi G adalah F di video sebelumnya, F itu dimensinya adalah MLT-2. R itu kan jarak.
Kalau jarak itu kan meter. Berarti meter dimensinya adalah L. Dibagi dengan M. M tadi massa. Massa itu kilogram. Jadi massa simbol atau dimensinya M. Dikali massa lagi M. Berarti M-nya hilang 1. Berarti dimensi G adalah M-nya naik ke atas. Berarti M min 1. Ini ada L dikali L. Berarti L kuadrat T min 2. Itulah contoh soal yang pertama. Ini level dasar ya. Level mudah. Contoh soal yang kedua. Nah, di sini kita bikin contoh soal 3 saja. Atau kita tambahkan juga boleh ya, tergantung waktunya. Contoh soal yang kedua. Contoh soal 2. Nah, misalnya ada kalimat jarak yang ditempuh. Jarak X. Jarak X yang ditempuh oleh suatu benda dinyatakan dengan, katakan ada persamaan dikasih tahu X sama dengan A dikali T tambah B kali T kuadrat tambah C kali T pangkat 3. Di mana T adalah waktu. X tadi jarak ya. Pertanyaannya tentukan dimensi dari A, B, dan C. Nah, ini pertanyaannya. Tentukan dimensi dari A, B, dan C. Nah, oke. Lihat tadi konsepnya. Jadi persamaan ini kasih tahu yang ini kan ini. Nah, persamaannya kita copy dulu. Ya. Nih, kita lihat ini. Ini sama dengan tadi. Jadi kalau dia sama dengan berarti dimensi ruas di kiri itu sama dengan dimensi ruas kanan. Jadi dimensi X ini harus sama dengan dimensi dari A kali T, dimensi ini sama, ini pun sama. Jadi ini harus yang berdimensi sama yang bisa dijumlah. Jadi ini dimensinya harus sama ini. Ini A kali T bisa dijumlah dengan B kali T kuadrat, dan ini dijumlahkan syaratnya dimensinya harus sama semua. Dan sama dengan di kiri. Karena memang tandanya sama dengan kan. Oke, berarti kalau dimensi X, karena X itu adalah jarak, maka dimensinya kan L. Maka A kali T pun dimensinya mesti L. B kali T kuadrat, itu pun dimensinya L. C kali T pangkat 3 L. Tapi bukan berarti L tambah L tambah L sama dengan L, bukan itu maksudnya. Kita bicara dimensinya. Jadi A kali T, nah, A kali T itu dimensinya L. T itu kan waktu. Waktu dimensinya T sama dengan L. Berarti dimensi A itu adalah L per T. Atau LT pangkat min 1. Demikian juga dengan B kali T kuadrat. Ini dimensinya harus L tadi. T itu waktu ya, jadi B kali T pangkat 2 sama dengan L. Maka dimensi dari B adalah L per T kuadrat. Atau LT pangkat min 2. Demikian juga dengan yang terakhir. C kali T pangkat 3, dimensinya harus L. Berarti C kali T pangkat 3 itu L. Berarti dimensi dari C itu adalah LT, L per T pangkat 3 atau LT pangkat min 3. Nih, ini contoh soal nomor 2. Sekarang contoh soal berikutnya lagi. Misalnya ada soal yang seperti ini. Kita andaikan adalah soal yang levelnya sedikit lebih tinggi. Nah, soal yang lebih tinggi.
Berikutnya contoh soal nomor 3. Umpamanya ada kalimat periode osilasi dari bandul tergantung pada. Nah, ini kalimatnya ya. Misalnya ada periode osilasi dari bandul tergantung pada apa ini soalnya? Tergantung pada masa, kemudian panjang talinya, tergantung pada masa, kemudian panjang tali, sama gravitasi, tergantung dari gravitasi. Ini dengan analisis dimensi, tentukan rumus dari periode osilasi. Periode osilasi. Nah, penyelesaian. Kita kan tahu kalau bandul itu kan ayunan ya. Misalnya ini ayunan nih, ada benang, kita kasih bandulnya, pemberatnya, kita tarik sedikit ke samping, lalu kita lepas. Tentu dia akan berayun. Jadi satu ayunan itu dari titik misalnya paling kanan ke paling kiri, kembali ke awal, waktu yang dibutuhkan namanya periode T. Jadi sekali berayun butuh waktu T. Nah, di soal ini dikasih tahu analisisnya nih. Katanya periode tergantung pada massa, panjang tali, sama gravitasi. Nah, sekarang ditanya apa rumus? Rumus dari periode osilasi. Nah, kita jawab dengan menyusun persamaannya. Jadi kita tulis, periode kan simbolnya T, sama dengan massa, tergantung massa, panjang tali, sama gravitasi. Masing-masing kita massa ini, jadi M ini massa ya. Massa kita sebut pangkatnya adalah A. L itu pangkatnya B. G pangkatnya C. Pangkatnya bisa aja X, Y, Z. Atau M, N, O, P, Q. Itu nggak masalah ya. Jadi bikin pangkatnya dulu. T. Nah, jadi kalau kita bicara dimensi, berarti sekarang T kan periode waktu, T juga dimensinya ya. Massa itu kan M. Pangkat A dikali panjang tali L. Pangkat B. Kalau gravitasi kan dimensinya LT-2. Pangkat C. Ya kan? Sebelumnya kita bikin di sini tetapannya konstanta ya, konstanta yang tidak berdimensi. Jadi anggaplah ada bilangan konstanta di sini yang tidak berdimensi K. Jadi K itu artinya tetapan tanpa dimensi. Nah, tetapan. Jadi di sini yang kita menentukan itu berapa nilai A, B, dan C. Nah, kita susun dulu. Berarti T, kita sederhanakan ya. Ini M pangkat A, ya T itu adalah M pangkat A kali L pangkat B, ini LT-2 pangkat C, berarti kita keluarkan pangkatnya. Jadi artinya L pangkat C kali T min 2 pangkatkan C, berarti min 2C. Atau T sama dengan M pangkat A, ini L pangkat B kali L pangkat C, berarti L kali B tambah C, kali T pangkat min 2C. Sekarang kita lihat di kiri kan sebenarnya nggak ada M di ruas kiri. Tapi bisa kita bikin M pangkat 0. M pangkat 0 kan 1. L pangkat 0 kali T pangkat 1 itu lurus kiri. Karena toh M pangkat 0 itu 1. Jadi kita bikin mirip seperti ini.
Ini M pangkat A kali L pangkat B tambah C kali T pangkat min 2C. Nah, sekarang lihat untuk M. Di ruas kiri, M itu pangkatnya 0. Sementara ruas kanan, pangkatnya adalah A. Kalau L di kiri pangkatnya 0. Di ruas kanan B tambah C. Sedangkan untuk T, di kiri pangkatnya 1, di kanan min 2C. Karena sama dengan dia, makanya kita selesaikan dengan satu-satu. Misalnya untuk M, maka di kiri 0 pangkatnya, di kanan adalah A. Untuk L, di kiri pangkatnya 0, di kanan pangkatnya B tambah C. Oke. Lalu untuk T, di kiri pangkatnya 1, sedangkan di kanan min 2C. Berarti ketemu ya. Berarti di sini dapat C-nya minus setengah. Nilai C ini masukkan ke sini. B ditambah min setengah, 0. Berarti kan dapat B-nya. Berarti B-nya mesti setengah. Kalau A-nya 0. Jadi kita sudah bisa berhasil menentukan nilai-nilai A, B, dan C. Jadi nilai-nilai ini, A, B, dan C udah nemu ini. A-nya 0, B-nya setengah, C-nya min setengah. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan yang di atas ini ya, sama angka-angka ini kita masukkan, coba kita susun ulang ya ini. Nah, persamaan ini kita masukkan angka-angkanya. Oke. Nah, A-nya tadi udah nemu. Nah, sekarang kita lihat dulu persamaan sebelumnya. Ini tadi udah nemu angka-angkanya ini. A, B, dan C-nya ya, kita copy. Oke. Nah, ini dia. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, A-nya kan 0. Jadi, T itu rumusnya adalah, udah nemu ya, T sama dengan K kali M pangkat 0 kali L pangkat B. B-nya tadi setengah, L pangkat setengah. Kali, oh ini G tadi ya, ada di sini besaran G tadi ya, G. Kali G pangkat minus setengah. M pangkat 0 kan 1. K dikali 1, K. Berarti T itu dinyatakan dengan K kali L pangkat setengah per G pangkat setengah. G-nya kita bikin ke bawah. Pangkat setengah itu kan akar ya. Sehingga bentuknya menjadi T, K dikali akar dari L per G. Nah, inilah contohnya. Namanya analisis dimensi ya. Analisis dimensi seperti ini. Oke. Itu contoh soal analisis dimensi. Oke. Contoh lainnya bisa kita kembangkan ya. Contoh-contoh seperti ini. Pasti nanti ada bentuk soal. Misalnya ada contoh, saya bikin satu contoh soal lagi misalnya. Nah, contoh soal lagi. Contoh soal 3. Biar lebih mantap ya. Contoh soal 3. Nah, misalkan ketemu kalimat.
Misalnya benda yang berputar akan mengalami gaya yang tergantung dari massa benda, yaitu M, kemudian jari-jari lintasan itu R, dan kecepatannya V. Nah, tentukan. Jadi dibikinlah rumus gaya itu F sama dengan ada konstanta M massa kali jari-jari kali V. Nah, ini pangkatnya kita bikin X, Y, Z. Jadi apa persamaannya nanti? Rumusnya ini cari X, Y, dan Z-nya. Nah, jadi X dan Y dan Z itu berapa nilainya? Jadi artinya ini tentukan nilai X, Y, dan Z. Nah, seperti tadi, ini kan K itu tetapan yang tak berdimensi keterangannya ya. Jadi dalam kurung K adalah tetapan yang tidak berdimensi. Jadi nggak ada dimensinya. Oke, tetapan yang tidak berdimensi. Oke, kita selesaikan. Berarti F sama dengan K kali M pangkat X kali R pangkat Y kali V pangkat Z. Oke. Karena dia sama dengan, maka dimensi di kiri harus sama dengan dimensi di kanan. Kalau dia sama dengan, berarti dimensi di kiri sama dengan dimensi di kanan. Nah, maksudnya begini. Dimensi F itu kalian tahu kan? F itu dimensinya yang sebelumnya gaya itu M, L, T, min 2. K kan tak berdimensi, berarti bisa diabaikan dulu ya. M itu massa, berarti dimensinya M, pangkat X. R itu jari-jari, jari-jari kan satunya meter. Berarti meter itu dimensinya L, pangkat Y. Kalau kecepatan kan L per T atau LT min 1. Meter per sekon ya, meter itu L, waktu itu T, pangkat Z. Jadi sama dengannya masih tetap MLT min 2 sama dengan M pangkat X, ini L pangkat Y, nah ini yang ruas kanan paling kanan kita buka kurungnya. LT min 1 pangkat Z itu kan sama dengan L pangkat Z kali T pangkat min Z, pangkatnya kita kalikan. Nah akibatnya MLT min 2 sama dengan M pangkat X kali L pangkat Y kali L pangkat Z. Tentu L pangkat Y tambah Z kan. Kali T pangkat min Z. Ini M di kiri, M-nya pangkat berapa? Pangkat 1. L-nya pangkat 1. Jadi seperti tadi kita hitung, untuk besaran M, di kiri kan pangkatnya 1. Di kiri pangkatnya 1. Sementara di kanan pangkatnya X. Berarti pangkatnya harus sama. Demikian juga dengan L. Di kiri pangkatnya 1. Di kanan Y tambah Z. Untuk T, di kiri pangkatnya min 2. Di kanan pangkatnya min Z. Jadi untuk M dulu, kita hitung untuk yang M. Kita analisis untuk yang M. M itu pangkat di kiri 1, pangkat di kanan X. Berarti 1 sama dengan X. Untuk L, pangkat di kiri berapa? Pangkatnya 1. Di kanan adalah Y tambah Z. Untuk T bagaimana? T. Di kiri pangkatnya min 2. Di kanan min Z. Berarti kan ini nemu. Minusnya hilang. Berarti Z sama dengan 2. Barusan di sini Y tambah Z sama dengan 1. Z-nya 2. Berarti kalau Z-nya sama dengan 2, berarti Y sama dengan berapa? Tentu Y min 1. Oke, berarti udah nemu ya semua ya. Udah nemu semua ini.
Z-nya 2 tadi, maka dapatlah, kalau Z-nya 2, maka dapatlah Y ya. 1, Y itu 1 kurang 2, itulah Y. Oke, berarti Y. Berarti Y minus 1. Jadi kita perhatikan, udah nemu semua bilangannya nih. X-nya udah nemu 1, Y-nya min 1, Z-nya 2. Jadi kita masukkan ke paling atas ini. X-nya 1, Y-nya min 1, sementara Z-nya 2. Jadi kalau kita susun ulang, nah ya, secara dimensi, berarti kita udah bisa rapikan persamaannya. Nah, berarti kita rapikan, berarti F itu, oke, berarti F itu sama dengan M, K, tak berdimensi, nggak mempengaruhi ya, K kali R pangkat min 1 kali V kuadrat. Atau F sama dengan M kali V kuadrat, R min 1 kan bisa ke bawah, per R. Nah, inilah contohnya analisis dimensi. Jadi intinya mudah-mudahan kalian ngerti cara-caranya, langkah-langkahnya ya. Oke, semoga cara ini bermanfaat, semoga bisa kalian kembangkan, kalian dalami, kalian latih terus ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Salam sukses dari saya, dari Pak Newton Pranginangin. Oke, bye-bye.